akan kita bahas hari ini ialah tentang su'ul khatimah. Su'ul khatimah itu apa artinya? Penutup yang sangat buruk. Manusia ini mati itu pasti. Mati itu pasti, tak boleh dielak lagi. Kenapa? Karena mati itu sunnatullah, perbuatan Allah. Kehendak Allah. Kullu nafsin za'iqatul maut, setiap yang bernyawa pasti mati. Jadi tidak ada alasan manusia untuk menolak kematian atau mengelak dari kematian. Tak ada alasan. Secanggih apapun ilmu pengetahuan orang itu tentang kesehatan, mati tetap jalan. Tak boleh tidak. Kerana mati itu perbuatan Allah. Manusia berusaha untuk tak mati. Manusia berusaha untuk tak mati. Sakit sikit pergi hospital. Sakit sikit berobat. Kan kenapa dia berobat? Kerana tak mau mati. Kan kerana tak mau mati dia. Maka dia berobat. Berapa duit pun dikeluarkan. Kenapa? Kerana tak mau mati. Tapi nyatanya mati terus. Jalan terus. Kerana itu perbuatan Allah. Itu satu. Mati itu mengerikan, betul. Tapi ada yang lebih mengerikan. Apa dia? Bila orang itu lupa bekal menghadapi mati. Itu yang lebih sakit lagi. Lebih sakit lagi kalau matinya su'ul khotimah. Na'udzubillah min zalik. Mati ni ada dua macam. Satu husnul khotimah, sebaik-baik akhiran. Yang kedua su'ul khotimah, seburuk-buruk akhiran. Persoalannya apa? Kita tak tahu. Kita tak tahu apakah kita ni husnul khotimah atau su'ul khotimah. Tidak ada jawapan. Saya yakin kita tak ada yang tahu ini. Betul kan? Tak ada yang tahu. Kalau harapan pasti, harapan kita pastilah husnul khotimah. Itu kan harapan. Okey. Ada sebuah hadis ingin saya sampaikan di sini. Hadis sahih menurut riwayat Muslim, membuat kita lebih hati-hati di sini, ya. Dikatakan di situ apa? Dalam hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innar rajula la ya'malu zaman at-tawil bi'amali ahli jannah." Ada seseorang, sesungguhnya seseorang itu sudah sekian lama sudah dia melakukan amalan ahli surga. Dia buat solat, dia buat zikir, dia buat sepanjang hidupnya dia melakukan amalan ahli surga. Artinya baik amalannya, ya. Summa yahtamu lahu amaluhu bi'amalil ahlin nar. Tetapi kemudian di akhir hidupnya, endingnya, ini yang berbahaya. Padahal sepanjang hidupnya selama ini dia buat amalan-amalan surga. Tapi kemudian saat terakhir, detik-detik terakhir, dia telah mengamalkan amalan neraka yang akhirnya dia ke neraka. Na'udzubillah, semua na'udzubillah. Okey, itu satu. Wa inna rajula la ya'malu zaman at-tawila bi'amali al-nar. Tapi ada juga sesungguhnya seseorang yang beramal dengan amalan-amalan neraka selamanya. Dia lama dah buat, dia judi, dia mabuk, dia pokoknya maksiat dia buat. Sehingga dia disebut ahli neraka. Bahkan orang sebut dia ahli neraka lah. Summa yahtamu lahu amalu bi'amali al-jannah. Tapi saat akhirnya, kemudian di saat akhir hidupnya, dia mengamalkan amalan surga. Sehingga endingnya adalah surga. Ini agak sedikit tegak bulu kuduk kita, bulu tengkuk kita agak berdiri. Kenapa? Kita tak tahu ini masalahnya. Ending kita ni macam mana ni? Makanya dari hadis ini apa? Mengajar kita satu, tidak sombong. Jangan pernah sombong dengan amalan-amalan yang sudah kita buat. Kenapa? Kita tak tahu endingnya nanti.
Itu persoalan kan? Kan masalah. Kita tak tahu endingnya. Sekarang mungkin kita solat, sekarang mungkin kita mengaji, rajin. Tapi last minute kata orang, ya kan? Dan sebaliknya kita tidak boleh menghina orang-orang ahli maksiat. Sebaliknya kita doakan. Sebab kita tak tahu endingnya juga. Bagaimana akhirnya nanti. Kita pun tak tahu. Itu. Oleh karena itu, sahabatku, sebenarnya kita diajarkan itu. Diajarkan apa? Satu, dalam sujud terakhir solat kita itu dimintakan ada 3 doa selalu baca. Ada kan 3 doa selalu dibaca apa? Pertama, Allahumma inni as'aluka bihusnil khatimah. Itu yang pertama. Baru yang kedua apa? Allahumma rzuqni taubatan nasuha qablal maut. Yang ketiga, ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinik. Ada tambah wa ta'atik, silakan, tak ada masalah. Kita jangan lupa itu. Beberapa doa nanti kita jelaskan. Kenapa? Nah, ini. Kenapa doa itu penting? Kita tadi saya katakan, kita kan tak tahu ending kita masalahnya ni. Tak tahu kan? Kalau tahu, sedaplah. Masalahnya kita tak tahu. Oleh karena itu, saya ingin mengatakan ada sebuah hadis riwayat Tirmizi yang menjadi pegangan kita. Pertama, kita tak tahu apakah akhir kita, hidup kita ni husnul khotimah atau su'ul khotimah. Jawapannya tidak tahu. Karena tidak tahu itulah kita jangan sampai putus hubungan dengan Allah. Di antaranya doa. Ada sebuah hadis ya dari riwayat At-Tirmizi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yaruddul qada'a ila du'a. Ya, la yaruddul qada'a illa doa. Tidak ada yang boleh merubah takdir. Tidak ada yang boleh merubah ketentuan Allah kecuali doa. Makanya kita banyak minta di situ. Mana tahu kalaulah ketentuannya kita su'ul khotimah, tapi kerana kita rajin berdoa, Allahumma inni as'aluka bihusnil khotimah. Ya kan? Allah kabulkan doa kita. Hanya doa yang boleh merubah takdir itu, merubah ketentuan. Makanya selalu saya katakan ada beberapa doa diajarkan kita apa? Di antaranya tadi waktu sujud, Allahumma inni as'aluka bihusnil khatimah. Ya Allah, anugerahkan kami akhir hidup yang baik. Satu. Yang kedua, ya muqallibal qulub, sabit qalbi ala dinika wa ta'atik. Ya Allah, yang membolak-balikkan hati manusia. Hari ini kita baik, besok kita kan belum tahu. Ini setan punya kerja. Setan dia tak ada putus asa. Dia berusaha terus sampai terakhir itu masih usaha dia. Sampai ujung nyawa kita pun dia masih usaha, setan menyesatkan kita. Sampai di hujung akhir hayat kita, setan tetap berusaha menghancurkan kita. Hati-hati. Nah, ya muqallibal qulub, sabit qalbi ala dinika wa ta'atik. Itu di antara doa lagi. Apa lagi doanya? Rabbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, janganlah kau palingkan hati kami setelah engkau beri petunjuk. Ini ya kadang-kadang namanya manusia, hatinya kan bolak-balik. Yang namanya manusia kadang-kadang iman boleh naik, boleh turun. Yang kita sangat khawatir, na'udzubillah summa na'udzubillah, kita solat, kita mengaji,
sekali kita terperangkap dalam maksiat, na'udzubillah min zalik, sedang terperangkap itu mati, itu yang betul-betul na'udzubillah, semua na'udzubillah min zalik. Itu yang kita takutkan. Ya kan? Nah. Jadi pertama sekali tugas kita perbanyak doa. Allahumma inni as'aluka bihusnil khatimah. Ada beberapa cerita barangkali saya ingin sampaikan. Pertama, mungkin cerita ini sudah sangat popular lah, iaitu seorang rahib yang bernama Barsisa. Dia ni orang yang sangat alim. Saking alimnya, jaraknya dengan surga tinggal sejengkal lagi. Saking alimnya dia, saking banyaknya amalnya itu. Tapi ending dari kehidupannya sesat. Kenapa? Karena satu hari dia mendekati seorang perempuan. Ini saya ingin katakan apa? Godaan yang paling berat di dunia itu siapa? Perempuan. Dan Nabi Adam juga di surga, yang menggoda dia siapa? Selain dari setan. Kan pengaruh dari, kita jujur yang mengatakan pengaruh wanita. Dan orang alim mungkin paling banyak godaannya di sini. Orang alim godaannya di sini paling banyak pada perempuan. Boleh tanyalah orang alim. Jangan tanya saya bukan alim sangat pun. Tanya orang alim. Kalau orang alim duit dia tak pandang, saya rasa. Betul, kalau duit tak, mungkin beliau nanti akan jadi orang alim, insyaAllah nanti akan merasa itu. Kalau duit mungkin dia tak begitu terpengaruh. Kalau jabatan mungkin tak terpengaruh lah. Tapi bila tengok mak walawa, cik jambu sih, ya, mulai. Itulah. Memang perempuan ini memang banyak kejadian di situ. Sehingga Barsisa ini dia terperangkap dengan seorang wanita yang cantik. Sehingga terjadi persetubuhan. Terjadi persetubuhan di situ. Lalu apa yang terjadi? Perempuan ini mengancam. Kau kena minum arak. Kau tak aku buka cerita engkau. Ini kan dah takut kan? Dia minum arak. Dia ingat disuruh pilih. Minum arak ke nak bunuh budak? Pilih. Dia siapkan. Pilih antara dua kesalahan kau nak buat. Kalau kau tak buat salah satu, aku bagi tahu semua orang. Kau malu nanti. Kau pilih nak minum arak ke nak bunuh bayi ini. Akhirnya apa? Dia minum arak. Bila dia minum arak, dia mabuk. Bila mabuk apa jadi? Dia pun zina lagi. Habis itu apa jadi? Dia bunuh bayi. Tiga-tiga dia buat. Ini disebutkan apa? Al-khamar umul khaba'is, itu di sini. Arak itulah ibu segala maksiat. Arak itu, minuman keras itu, ibu segala maksiat, kata Nabi. Faman saribaha, siapa yang meminumnya, la yuqbalu salatuhu arba'ina yauma. Siapa yang minum arak, tidak diterima solatnya selama 40 hari. Fa in mata fi batnihi, kalau dia mati, arak masih dalam perutnya, mata maitatan jahiliyah, maka kematiannya sama dengan matinya orang jahiliyah. Ini endingnya tak bagus. Ada juga, ini kebetulan ceritanya dalam kitab ini, seorang Bilal yang suaranya bagus, dia kalau nak azan dia akan naik menara. Dia Bilal naik. Satu hari dikerjakan dengan perempuan juga, perempuan cantik juga. Bila dia nak azan, dia tengok ada perempuan lawa, tak jadi azan. Dia boleh ikut tu perempuan. Akhirnya apa terjadi? Buat. Dia rogol tu perempuan. Inilah tantangan berat bagi orang-orang alim. Orang-orang yang, kalau orang alim aja tantangan, apalagi tak alim kan? Itulah perempuan. Jadi hati-hati. Ya. Jemaah yang berbahagia, sekali lagi saya katakan, kita tidak mau akhir hidup kita ini
su'ul khatimah. Jadi begini contoh, ya. Kita sekolah, ni saya kasih contoh, endingnya di mana? Sekarang sekolah darjah 1 sampai darjah 6. Berapa tahun tu? 6 tahun. Betul tak? Sekolah 6 tahun. Untuk naik ke sekolah menengah ditentukan oleh last minute-nya itu, oleh exam dia. Exam berapa lama? Paling 3 jam, 4 jam. Betul tak? Examnya inilah yang menentukan. Bukan oleh sekolahnya. Kalau dia lulus exam, dia dapat naik. Kalau dia tak lulus, dia tetap tak naik. Tapi logiknya mengatakan apa? Orang yang lulus exam itu, pastilah dia sekolah. Dan rajin sekolah. Dan rajin belajar. Betul tak? Secara akal, insya Allah dia lulus. Pertama, dia sekolah, betul sekolah. Yang kedua, dia rajin belajar. Dan dia tekun membahas kajian-kajiannya. Maka logiknya dia akan lulus. Sama kan? Ending kita terakhir kan pada sakaratul maut tu nanti. Itu kan exam kita. Sama ada kita boleh jawab la ilaha illallah atau tidak. Di situ nanti penentuannya itu. Kalau kita tak boleh sebut la ilaha illallah, habis. Nah, berapa lama kita sekolah? Sepanjang umur kita. Sepanjang umur kita. Tapi ditentukan oleh yang tadi, sedikit ni. Faham kan? Tapi kan logik mengatakan apa? Bila orang, kalau tadi anak sekolah, dia sekolah, rajin belajar, rajin mentelaah kajian, insya Allah dia lulus. Tapi kalau anak ini tidak sekolah, dia tidak ada sekolah, dia tidak pernah belajar, dan dia tak tahu mengkaji, lalu ikut exam, lulus tak dia? Secara akal, jawapannya tak lulus. Karena dia kan tak sekolah. Yang sekolah saja belum tentu lulus kan gitu. Apalagi tak sekolah. Sama kan? Kita ditentukan oleh saat genting tadi, sakaratul maut. Tapi logik mengatakan apa? Kita hendaklah istiqamah dalam beramal. Itu. Solat, jangan tinggalkan. Terus. Itu pun kadang-kadang, endingnya juga kadang-kadang buruk. Tapi logiknya mengatakan apa? Kalau dia rajin solat, dia istiqamah. Makanya Rasul pesan, pada satu hari ada sahabat yang minta pendapat, ya Rasulullah, berilah aku nasihat. Nasihat yang sangat berharga. Maka Nabi katakan apa? Qul amantu billah semastaqim. Katakan, aku beriman pada Allah dan istiqamah. Istiqamah itu yang mahal. Istiqamah itu apa? Menjaga amalan. Dia jaga itu amalan. Jadi kalau dia solat terus, ngaji terus, tak putus-putus, sehingga insya Allah dia lulus. Tapi kalau dia solat tidak, mengaji tidak, ke masjid tak pernah, mungkinkah dia husnul khotimah? Mungkin dia lulus. Itu kan masalahnya. Oleh karena itu, ini tugas kita lah yang sangat berkeinginan untuk husnul khotimah. Pertama, saya katakan doa. Doa. Rajin berdoa. Sujud terakhir. Saya rasa dah hafal lah itu. Allahumma inni as'aluka bihusnul khotimah atau husnul khotimah. Boleh. Allahumma inni as'aluka husnul khatimah ya Allah. Anugerahkanlah aku akhir hidup yang husnul khatimah. Yang kedua, ya muqallibal qulub. Wahai Allah yang membolak-balikkan hati manusia, sabit qalbi ala dinika wa ta'atik. Tetapkanlah hati kami dalam taat dalam agama Islam. Apalagi Rabbana la tuzigh qulubana
ba'da iz hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, jangan kau palingkan hati kami setelah diberi petunjuk. Dan engkau sebaik-baik pemberi petunjuk. Ini doa. Jangan dilepaskan. Itu yang pertama. Yang kedua, istiqamah. Artinya menjaga amalan, dan itu yang berat. Itu yang berat. Istiqamah. Ingat ya, selalu saya katakan, ini air putih di botol ini. Tuanglah di gelas mana pun dituangkan, maka yang keluar pasti air putih juga. Ya kan? Tak mungkin air merah. Tapi kalau diisi botol ini air sirap, air bandung, maka yang keluar apa? Pasti air sirap. Tak mungkin air putih. Inilah hati. Inna fil jasadi mudghah iza saluhat jasadu kullu wa iza fasadat jasadu kullu ala wahyal qalbi. Di dalam tubuh manusia itu ada seketul daging. Kalau daging itu bersih, maka bersihlah seluruh tubuhnya. Kalau daging itu kotor, maka kotor seluruh tubuhnya. Begini, supaya paham. Badan ini, jasad kita ini, ibarat sebuah istana kerajaan. Di dalam istana raja ada satu kursi raja. Ini bukan Raja Gopal, bukan. Ini raja betulnya. Raja berdaulat, bukan Raja Gapor punya. Raja berdaulatnya. Kursi raja di istana berapa? 1, bukan 2. 1, okey. Dan yang boleh duduk di kursi raja ini berapa orang? 1. Nah, kalau raja yang berkuasa di sini, raja alim, raja baik, raja adil, maka seluruh perintahnya baik itu nanti. Karena yang berkuasa raja alim, raja adil, maka perintahnya pasti adil. Tapi kalau yang berkuasa raja yang zalim macam mana? Maka semua perintahnya apa? Zalim. Betul kan? Nah, kalau hati ini bersih, ini penting. Itu makanya ya muqallibal qulub sabit qalbi itu di situ. Wahai Allah yang membolak-balikkan hati manusia. Kalau hati ini bersih, yakinlah saya katakan. Semua yang keluar dari anggota tubuh ini bersih. Mata akan menatap yang bersih-bersih. Artinya apa? Dia akan rindu buka Quran, akan rindu baca Quran. Saya minta maaf. Mata yang diizinkan Allah melihat Quran itu mata yang bersih. Minta maaf. Kalau mata ini selalu tengok benda haram, tengok filem-filem yang pokoknya filem-filem haram lah saya katakan selalu tengok, maka mata itu Allah tak mau pakai untuk tengok kitab suci. Sama. Lisan yang selalu mengata orang, lisan yang suka memfitnah orang, lisan yang suka berbohong, lisan yang suka menipu, maka lisan ini Allah tak mau pakai untuk menyebut namanya yang suci. Ingat, Subhanallah itu kalimat suci. Allahu Akbar kalimat suci. La ilaha illallah kalimat suci. Allah tak mau pakai kalimat yang suci, nama yang suci dipakai oleh lisan yang kotor. Paham itu? Tuh. Tapi kalau hati bersih, tak usah disuruh berzikir sambil bawa kereta kadang-kadang, di MRT kadang-kadang, ya kan? Sambil duduk dia. Tapi hatinya tetap La ilaha illallah, la ilaha illallah, ya Rahman, ya Rahim. Dalam hati tetap Allah, Allah. Karena hatinya bersih. Tapi kalau hati kotor, mulutnya akan berkata kotor, kakinya akan berjalan di tempat kotor atau tempat maksiat, tangannya suka memegang yang kotor-kotor, artinya yang haram. Oleh karena itu, tidak ada lagi istilah apa. Selalu kita orang Melayu cakap apa? Aku kan mulut aja kotor, hati tidak. Pergilah. Semua karutnya cerita tu. Selalu saya dengar tu orang cakap.
Saya mulut aja kotor, hati tidak. Tolonglah Habib. Bismillahirrahmanirrahim. Selalu saya dengar itu. Nak melawan tokek pula dia. Saya mulut aja kotor, hati tak ada lah. Nabi cakap, kalau hati kotor, semua kotor. Kalau hati bersih, semua bersih. Datang dia pula, aku mulut aja kotor, hati tidak. Apalah kau cerita ni? Takkan cakap Nabi kau nak bantah. Nabi cakap, hadis sahih riwayat Muslim tu. Inna fil jasadi mudghah iza saluhat jasadu kullu wa iza fasadat jasadu kullu ala wa ya qalbi. Dalam tubuh manusia ada seketul daging. Kalau dagingnya bersih, seluruh tubuhnya bersih. Kalau dagingnya kotor, seluruh tubuhnya kotor. Nah, balik. Kalau kursi kerajaan itu diduduki oleh raja yang alim, maka perintahnya alim. Kalau kursi yang diduduki itu zalim macam mana? Perintah zalim. Sama. Kalau hati ini diisi oleh iman, maka yang keluar bagaimana? Tangan orang beriman, mulut orang beriman, mata orang beriman. Betul. Tapi kalau yang masuk nafsu, syahwat, syaitan, macam mana? Dia kan saling berebut masalahnya. Antara iman, syaitan, syahwat masuk berebut dalam hati itu kan, berebut dia. Kalau masuklah syahwat, panggilan syaitan, imannya keluar. Saya kasih contoh, ni agak baru buat, orang belum pergi haji, saya dah tahu dulu. Saya kasih contoh. Pernah dengar hadis? Tidak mencuri seseorang, tidak berzina seseorang kecuali tidak beriman. Kan ada itu. Okey. Ini kalbu, ini iman. Selagi iman masuk di sini, selagi itu orangnya baik, dia tak mungkin melanggar aturan Allah. Tapi iman ini kan didesak terus oleh syahwat. Didesak terus oleh syahwat, oleh syaitan. Akhirnya dia terpelanting keluar, masuklah syahwat. Bila syahwat masuk, apa jadi? Itu yang dia buat maksiat. Kadang-kadang iman ni masuk balik. Dapat masuk, syahwat keluar. Menyesal dia. Akan muncul penyesalan. Mana aku boleh buat sekarang baru tepuk dahi. Kemarin tadi kau kemana tak tepuk dahi? Ya kan? Itulah. Makanya kita disuruh ya muqallibal qulub kan di situ. Karena pertarungan itu tetap ada itu. Makanya iman itu boleh naik, boleh turun kan, itu kata Nabi. Iman boleh naik, boleh turun. Cuma kita tak tahu masalah. Makanya sangat diperlukan apa selain doa, istiqamah. Kita jujurlah jadi orang. Apakah iman kita mantap atau tak mantap? Contoh paling senang. Saya selalu sampaikan. Orang itu kadang-kadang handphone kalau tinggal agak risau dia. Risau. Dia tak tenang nak kerja tak. Sekarang handphone tinggal kat rumah. Dia dah naik bas ni. Patah balik ke tidak? Risau dia, patah balik. Tak tenang dia, gelisah dia, resah hatinya. Hatinya resah, gelisah. Kenapa? Handphone tinggal. Hebat. Kenapa? Karena hatinya sudah dipengaruhi oleh handphone. Betul? Dia sangat perlu dengan handphone. Karena handphone itu satu keperluan dia. Ketika tinggal, wah dia resah, gelisah. Soalan saya, pernah risau tak dia solat tinggal? Ayo. Solat tinggal dia, relax brother, relax brother, relax. Itu dia tahu. Handphone tinggal dia risau, tapi solat tinggal. Biasa orang hidup. Okay, pakai gini lagi. Astaghfirullahaladzim. Itulah. Sampai di mana kualitas iman kita kalau begitu? Kenapa? Karena solat kita anggap bukan keperluan, tapi kewajiban. Itu kan masalahnya sekarang. Coba tanya orang, solat ini wajib atau perlu? Jawabannya wajib itu, pasti. Kalau wajib ya sudah, kerjakan selesai, tak ada dosa, sudah. Hasilnya, I don't know.
Padahal kan fungsi solat kan ada. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Kan itu fungsinya sekarang. Solat itu untuk mencegah perbuatan keji dan mungkar. Jadi kalau solat hanya sekadar kewajiban, ya sudah terperangkap dengan hukum fikih. Bukan syariat kita ini. Kalau hanya solat kewajiban, ya sudah. Kau kerjakan, kau lepas, tak dosa lagi. Tapi tak ada hasil. Tidak mendatangkan ketenangan dalam hidupnya. Solat kan disuruh supaya kita sabar. Tidak datang kesabaran. Solat tapi darah tinggi terus. Pangkat rendah tapi darah tinggi. Contoh. Solat meradang aja, sikit-sikit nak meradang. Cuman, karena solatnya tak mendidik. Kenapa? Karena solat itu kewajiban. Kalau handphone itu keperluan. Itu kan benar. Tapi kalau solat kita anggap keperluan, dah. Baru. Abu Bakar Siddiq satu contoh. Adalah orang yang tidak pernah meninggalkan solat jamaah. Bahkan beliau sedih sekali kalau solat jamaah ditinggalkan. Ya kan? Contoh lagi senang contoh. Bagaimana kita ni mau husnul khotimah, sikap kita kadang tak istiqamah. Gini, kita katakanlah naik pesawat ke Kuala Lumpur pukul 11. Pukul 11 ke Kuala Lumpur. Pukul berapa di airport? Pukul 10 mesti ada. Takut nanti ketinggalan pesawat. Kenapa? Saya perlu pergi Kuala Lumpur. Kalau aku terlambat pergi nanti rugi ya. Betul kan? 11 pesawat berangkat, 10 dah ada ke airport. Betul. Solat Jumaat pukul 1, selagi khotib belum Assalamualaikum masih duduk buat luar tu. Tidak ada kerisauan ketinggalan solat Jumaat itu. Tapi dia risau kalau tinggal pesawat. Kenapa? Karena solat Jumaat dianggap itu kewajiban. Bukan keperluan. Itu kan masalah lagi. Makanya tingkatan solat itu adalah solat orang awam, solat orang khas, ada khas bil khas, ada lagi itu. Para aulia, para alim ulama, dia bukan anggap solat kewajiban, solat itu keperluan. Dia perlu untuk solat. Artinya apa? Dia akan buat baik-baik supaya solatnya berhasil. Jadi sekali lagi saya katakan, kita tak boleh sombong jadi orang. Tidak boleh sombong. Karena kita endingnya tak tahu. Apakah husnul khotimah atau su'ul khotimah. Itu yang paling penting. Oleh karena itu, jangan pernah menghukum seseorang. Walaupun orang itu pemabuk, banyak teto, banyak macam mana pun. Jangan katakan ahli neraka. Karena endingnya kita tidak tahu hidupnya. Mungkin dia jadi orang alim, mana kita tahu. Mungkin saat ada orang jahat sejahat-jahatnya dia. Sejahat-jahat orang. Semua orang benci sama dia. Tapi endingnya dia bertaubat kepada Allah dan dia minta kepada Allah, ya Allah, cabutlah nyawaku ketika aku sujud kepada Engkau. Ternyata betul Allah kabulkan doanya. Setelah dia taubat, betul-betul taubat dan dia minta kepada Allah agar, ya Allah, jangan Kau cabut nyawaku kecuali dalam keadaan sujud kepadamu. Pas sedang sujud dia, Allah cabut nyawanya. Husnul khotimah. Yang tadinya orang semua cakap dia ahli neraka. Nah, kita yang barangkali alim, ya, solat tak tinggal, jemaat tak tinggal, semua tinggal. Sekali mati kat karaoke, macam mana? Ya kan? Sedang nyanyi. Sebentuk cincin permata berlian untukku nak berembam, mati sekali, mampus. Ya kan? Mana tahu? Sekali sedang nyanyi dalam jemputan kahwin. Oh, tak, Tuan Haji nyanyi, Tuan Haji. Dia nyanyi. Widuri, elok bagai rembulan, oh manis. Widuri, bam, mampus. Macam mana? Siapa tahu? Tak ada yang tahu kan? Itu yang kita takut. Indah bagai lukisan, oh sayang, bam, banyak. Kita mana tahu. Oleh kerana itu, sekali lagi, untuk supaya kita boleh husnul khotimah, doa. Jangan putus itu. Yang kedua, istiqamah dalam beramal. Yang ketiga, bersihkan hati ini. Dengan apa? Zikrullah.
Hanya dengan zikrullah lah hati akan bersih. Ala bi zikri tatmainnul qulub, dan selalu memperbaiki amal insyaallah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya ahadu samadu lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, wa bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka bihusnil khatimah. Allahumma arzuqna taubatan nasuha qabla al-maut. Allahumma arzuqna taubatan nasuha qabla al-maut. Allahumma arzuqna taubatan nasuha qabla al-maut. Allahumma khtim lana ya Allah wa amalana wa ajalana bihusnil khatimah, wa la takhtim alaina ya Allah bisu'il khatimah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.